Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. As a rule in our class, kita mulai jam 9 ya, seperti kesepakatan kita bersama. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya minggu lalu kita juga sudah membahas sebetulnya mengenai hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Jadi materi minggu ini adalah lanjutan dari minggu lalu. Tetapi sebelumnya perlu saya informasikan nanti akan ada list teman-teman yang nilai UTS-nya kurang dari 70 sehingga nanti mesti remedial ya, atau membuat tugas satu paper aja sih. Nanti akan saya sampaikan di grup untuk memperbaiki nilai gitu ya. Jadi akan ada dua tugas. Yang pertama adalah tugas untuk yang remedial. Jadi yang nilainya di atas 70 tidak perlu mengikuti remedial, dan juga ada tugas yang memang untuk kesemua atau keseluruhan yang fungsinya juga untuk membantu nih nanti nilai di akhir dari mahasiswa-mahasiswa sekalian gitu ya. Oke, untuk hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia kita akan melanjutkan bahwa hukum Islam secara universal ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya, secara universal memang ketika kita bicara hukum Islam, maka ya tentunya kita akan belajar mengenai ajaran Islam atau agama Islam. Tetapi saya selalu menyampaikan bahwa yang kita pelajari adalah hukum Islam yang merupakan hukum positif. Artinya hukum Islam yang juga di dalamnya itu diberlakukan di negara kita. Sehingga fungsinya buat teman-teman yang tidak muslim atau bukan muslim, saya selalu sampaikan fungsinya belajar hukum Islam adalah karena di Indonesia adalah majority orang Islam, sehingga nanti ketika teman-teman menjadi APH atau aparat penegak hukum, baik itu mungkin polisi, jaksa, hakim, atau bahkan advokat ya, atau pengacara, karena advokat atau pengacara juga menurut undang-undang merupakan penegak hukum. Jadi teman-teman mengerti, oh kenapa sih kalau hukum waris Islam pembagiannya 2:1 misalkan, kenapa sih kalau orang Islam menikahnya di KUA dan kalau bercerai di pengadilan agama. Berbeda dengan orang yang bukan muslim, itu ada di catatan sipil dan penyelesaiannya di pengadilan negeri atau PN. Nah, itu teman-teman akhirnya tahu. Nah, karena sifatnya hukum Islam itu sifatnya universal, sehingga secara keseluruhan gitu ya, orang Islam tuh ya sama aja, mau dimanapun gitu ya, dalam melakukan ibadahnya. Kalaupun ada perbedaan aliran dalam Islam gitu ya, itu adalah hal yang lumrah ya. Artinya jangankan orang Islam di Indonesia dengan orang Islam di Turki, Afghanistan misalkan, tapi sama-sama orang Islam yang di Indonesia pun pasti akan beda-beda gitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya Islam itu adalah universal. Nah, seperti contohnya sholat ya, untuk yang muslim mungkin memahami. Jadi kalau teman-teman umroh gitu ya, kita tuh akan sholat dengan banyak sekali orang dari negara lain gitu ya. Kalau di negara lain gitu ya, mungkin ataukah pengamatan saya ataukah berbeda, biasanya, waalaikumsalam, biasanya memang caranya agak berbeda. Kalau di tempat kita kan sholat itu misalnya ada yang gatel gitu, kita boleh garuk 3 kali gitu ya, tapi ya pelan-pelan, bukan digaruk-garuk. Waalaikumsalam. Kalau teman-teman umroh gitu ya, nantinya mungkin teman-teman akan melihat bareng sama orang Afrika, Afghanistan, Turki, mereka tuh sholat tuh sangat santai gitu. Kadang-kadang mereka ingusan atau flu aja mereka buang loh ingusnya gitu. Mereka berhenti sebentar, terus ingusnya ditaruh di sampingnya pakai tisu gitu ya. Atau kemudian mereka ada gatal ya, mereka berhenti dulu, dan mereka tuh sholat tuh sangat santai. Nggak kayak kita kayak buru-buru gitu ya. Nah, ini berbeda gitu. Tapi secara keseluruhan Islam itu sangat universal. Nah, kalau yang ada di Indonesia gitu ya, kalau kita bicara Islam yang ada di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh culture atau adat istiadat gitu ya. Jadi kemarin saya sampaikan juga ada culture yang sangat berbeda berislam, misalkan orang Jogja, mereka yang masih sangat kental dengan
daerahnya gitu ya. Mereka juga memang dahulunya banyak pengaruh dari Hindu, Buddha gitu ya adatnya, sehingga sangat berbeda dengan mereka yang berislam di Padang misalkan, mereka yang berislam di Aceh misalkan gitu ya. Bahkan kalau di Aceh teman-teman juga tahu ya, kalau di sana walaupun bukan muslim, kita tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang tidak sewajarnya gitu ya. Artinya walaupun cuma kerudung nempel, kalau di Aceh ya mesti pakai kerudung nempel, bahasanya gitu ya. Jadi memang kemudian Islam itu sangat dipengaruhi setiap daerahnya oleh hukum adat gitu. Dan juga kalau Islam hari ini di Jakarta, saya rasa juga udah dipengaruhi nggak cuma oleh culture ya, tapi bahkan oleh hukum barat gitu ya, oleh hukum barat. Artinya banyak sekali orang-orang Islam di Jakarta yang sudah lebih freedom gitu ya, yang lebih masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Saya tidak bicara dalam konteks yang sangat akidah gitu ya, tapi kalau soal sholat, puasa, saya rasa semua sama. Tetapi dalam beragama itu perbedaannya tuh lebih kepada hukum muamalatnya atau kehidupan kesehariannya. Contoh, di lingkungan perumahan saya misalkan ada orang Islam yang, ini saya tidak bicara akidah ya, kalau bicara akidah kan sholat, puasa tuh sama lah di mana-mana. Tetapi dalam kehidupannya, contoh yang paling simple ketika memelihara anjing gitu ya, kan kalau bagi orang muslim ada yang berpendapat bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk penjagaan. Nah contohnya gimana Bu untuk penjagaan? Contohnya seperti di New Zealand itu, jadi ada satu wilayah di mana itu wilayah peternakan, dan itu memang di situ masih seperti hutan belantara gitu ya. Nah di situ hiduplah ada tuh imam besar masjid di sana. Itu kalau teman-teman lihat tuh ada namanya Habib, saya agak lupa namanya, dia suaminya Peggy Melati gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu deh, teman-teman tahu Peggy Melati atau enggak. Dia hidup di New Zealand gitu ya, di Scotland gitu, di tempat yang peternakan sapi terbesar gitu ya. Nah tapi memang hutan gitu ya, belantara peternakan, dan dia seorang muslim yang sangat taat, dan dia karena untuk kepentingan keamanan dan anjing sebagai penjaga, maka ia memelihara anjing karena memang untuk penjagaan gitu ya. Nah tetapi ada lagi sebagian orang Islam yang mengatakan bahwa kecuali untuk penjagaan itu tidak boleh, kan gitu ya. Tetapi di dunia, di Jakarta saat ini ya banyak aja orang muslim yang sebenarnya ya tidak untuk penjagaan. Jadi penjagaan tuh juga diartikan bukan penjagaan yang kita di perumahan butuh anjing penjaga, kan sebenarnya enggak juga gitu ya. Nah tapi juga memelihara anjing. Nah ini hal-hal contohnya. Nah akhirnya kehidupan itu, saya nggak bicara orang Islam berarti yang memelihara anjing padahal ya nggak perlu untuk penjagaan, berarti nggak boleh dong Bu, wallahu alam bisawab ya. Saya tidak mau menghakimi karena itu masing-masing, tapi saya hanya akan menceritakan bahwa jangankan berbeda agama, satu agama pun perbedaan cara pandang itu akan terjadi, kan gitu ya. Jadi saya akan mengatakan kepada teman-teman semua bahwa kita setiap harinya belajar mengenai perbedaan, karena perbedaan itu muncul paling kecil tuh skupnya dalam keluarga. Kita sering berbeda pendapat dengan bapak ibu kita gitu kan ya. Karena apa? Kita harus memahami bahwa usia kita berbeda. Mohon maaf, mungkin pendidikannya juga berbeda. Kalau mungkin bapak ibunya pendidikannya udah jauh lebih tinggi, atau mungkin bapak ibunya hanya SMA misalkan gitu ya, atau apa gitu. Ini juga akan mempengaruhi perbedaan. Jadi teman-teman jangan jangan antipati dengan perbedaan, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tapi teman-teman harus bijak dalam melihat siapa lawan berbeda kita dan seperti apa. Jadi itu ya, jadi
hukum Islam tuh bahkan mengajarkan sampai kepada hal demikian. Sama seperti orang Islam tuh, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang Islam yang benci terhadap orang yang agamanya tidak sama, itu salah. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bahkan kita wajib berbaik hati kepada tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang juga berbeda. Karena Islam ini adalah agama yang kembali lagi rahmatan lil alamin dan merupakan pedoman hidup gitu. Jadi kita seharusnya sangat berbaik. Nah, untuk toleransi juga sudah dijelaskan bahwa untukku agamaku dan untukmu agamamu. Jadi kita tidak diperkenankan bahkan untuk mengajak orang lain mengikuti dan masuk agama kita dengan paksaan gitu ya. Itu tidak diperbolehkan gitu lah. Nah, ini intinya hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia itu udah jelas. Hukum Islam yang existing itu jelas gitu ya, seperti kita tidak mengganggu agama orang lain saat mereka menjalankan ibadah, begitu juga kita menghormatinya. Tetapi ada hal-hal yang menjadi pattern yang saya sudah sampaikan di perkuliahan sebelumnya, bahwa seperti perkawinan dalam Islam, sebaiknya orang Islam menikah dengan orang Islam, orang yang bukan Islam juga menikah dengan orang yang bukan Islam. Itu pattern, itu adalah hal yang prinsip gitu ya. Jadi karena itu akan memudahkan kalian juga. Nah, kembali lagi ke hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Nah, sebetulnya dari tahun 70-an itu terjadi dinamika hukum Islam sebagai proses transformasi dengan politik hukum di Indonesia gitu ya. Jadi 3 fase hubungan antar Islam dan pada masa Orde Baru ini ada fase antagonistik yang bernuansa konflik. Jadi dulu banyak nih konflik orang bukan Muslim dengan orang Muslim, banyak tuh konflik. Tetapi sebenarnya sampai hari ini masih banyak. Itu bukan orang Islam sih, saya bilang itu oknum. Jadi memang dia orang Islam, tapi ini oknum nih. Misalkan ada, mohon maaf, ada yang sedang Natal, tiba-tiba ada orang Islam yang bilangnya jihad, melakukan bom bunuh diri di gereja, mengebom gereja. Nah, ini sebenarnya oknum ya. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa Islam is terrorism, agama Islam ini jahat kepada agama lain, itu tidak. Itu adalah oknum ya. Jadi Islamnya tuh nggak kayak gitu kalau yang benar. Kemudian ada fase respektoral kritis gitu ya, yang bernuansa strukturalisasi Islam. Ini adalah fase di mana pada waktu itu banyak sekali ulama-ulama kita itu ditangkap. Mungkin kalau teman-teman yang baca Buya Hamka dan suka terhadap karya-karyanya Buya Hamka, teman-teman juga akan tahu, atau ada yang nonton ya, ada yang nonton filmnya Buya Hamka, teman-teman juga akan tahu bahwa ada fase, yaitu fase di mana strukturalisasi Islam ini terjadi. Jadi banyak sekali ulama yang ditangkap dan dianggap itu tidak mengakui Pancasila, dianggap ulama-ulama ini mempengaruhi ideologi masyarakat sehingga masyarakat ini menjadi antipati dengan pemerintah gitu ya. Itu sempat terjadi fase seperti itu. Dan ada fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara. Saya rasa kalau saat ini sudah lebih oke ya kehidupan kita, karena antara Islam dan negara sudah bisa lebih adem lah ya. Kita kayaknya sekarang udah lebih jarang melihat antar agama berseteru. Bahkan ada contoh-contoh para pejabat negara kita yang bahkan ditangkap itu sebagai contoh bahwa menista agama gitu ya. Nah, jadi ini kita harus berhati-hati. Baik kita yang beragama Islam tidak boleh juga mengolok-olok atau menista agama lain. Begitu juga agama lain juga tidak boleh mengolok-olok agama Islam gitu ya. Seperti contoh yang saat ini viral ya, teman-teman pasti lihat di TikTok gitu ya, lihat di YouTube, ada selebgram gitu ya yang saat ini harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena, mohon maaf, dia adalah seorang Islam yang makan babi tapi membaca bismillah
apa gitu ya. Jadi sebenarnya ya orang Islam makan babi boleh nggak Bu? Kalau menurut ajaran ya tidak boleh. Tetapi kalau dia memakan itu dan menurut dia nggak masalah, itu udah menjadi hak pribadi. Tetapi yang menjadi tidak baik adalah karena itu dia adalah public figure atau role models dan dia melakukan itu dengan sambil ketawa-ketawa terus kemudian sambil baca bismillah, itu yang dianggap kemudian menista agama Islam karena lebih kepada memberikan contoh yang tidak baik. Jadi teman-teman, hari ini saya selalu bilang teman-teman hati-hati dengan undang-undang ITE. Teman-teman boleh mengekspresikan semua hal di media sosial teman-teman, tapi harus tahu aturan. Karena kita sekarang diawasi betul oleh undang-undang ITE. Jadi contoh yang paling gampang, kalau saya lagi marah nih sama Patrick gitu kan, saya WA sama Patrick berantem, kemudian WA Patrick saya screenshot, saya kirimkan ke teman yang lain, Patrick nggak terima nih gitu ya misalkan. Nah ini aja men-screenshot pembicaraan orang lain tanpa izin dan menyebarluaskan, itu bisa kena undang-undang ITE loh. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Atau bertengkar di media sosial. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya. Apalagi yang sifatnya itu chatting, karena itu bisa digunakan sebagai barang bukti atau alat bukti ya. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati hari ini. Atau teman-teman misalkan membuat konten yang mengandung sara gitu ya, suku, ras, agama gitu ya, menjelek-jelekan, atau bahkan teman-teman membuat konten-konten yang bermuatan pornografi nih gitu ya. Itu harus hati-hati karena memang saat ini dunia media dan jejak media itu sangat sulit gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar atau enggak ya, saya nggak tahu karena pasti mungkin bukan di zaman teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu Ariel Noah ya, ada yang tahu mungkin ya, dulu pernah kena kasus juga terkait dengan pornografi gitu ya. Bahkan bukan hanya yang membuat, tapi yang lebih parah dijerat hukum itu adalah yang menyebarluaskan. Jadi kalau saya nemu handphone, Bu, ternyata ada video pornonya misalkan, kemudian saya share ke media sosial gitu ya, maka yang akan kena itu tidak hanya yang membuat justru, tapi saya yang menyebarluaskan karena saya melanggar hak-hak privasi orang lain. Jadi teman-teman dalam melakukan tindakan hukum gitu ya, atau melakukan satu tindakan, teman-teman harus sangat berhati-hati karena selain kita berbicara hukum Islam, kalau kita bicara hukum Islam sebenarnya simplify. Kita bicara norma, kita bicara aturan, pantas atau enggak pantas, patut atau enggak patut. Tetapi kalau kita bicara hukum di Indonesia, hukum positif tadi, misalkan ternyata ada video yang mengandung pornografi, ada video yang mengandung melecehkan sara gitu ya, maka ini akan dijerat betul otomatis ya saat ini, apalagi kaitannya dengan terkait dengan undang-undang ITE. Nah, sehingga tadi ya ada 3 fase, ada fase di mana antagonistik bernuansa konflik, di mana saat itu Indonesia tuh luar biasa ya, luar biasa masih banyak pertentangan karena memang Islam ini agama terakhir yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman belajar sejarah itu pasti agama Hindu, Buddha itu datang jauh lebih dahulu gitu ya, dan mempengaruhi culture. Kemudian masuklah Islam dan ada fase resiprocal kritis ini di mana semua ulama-ulama ini ditangkap, dianggap menista agama, dianggap memberikan ideologi yang salah, dan muncul lagi fase yang lebih harmonisasi. Mungkin saya bisa mengatakan harmonis banget saat ini ya, enggak juga, tetapi jauh lebih baik daripada fase-fase sebelumnya. Kemudian ini Abdul Ghani Abdullah juga mengemukakan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada 3 alasan. Nah, sekarang hukum Islam ini menjadi hukum yang
luar biasa ya. Artinya sekarang ada MUI, ada sertifikasi halal gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa makan babi itu boleh untuk semua agama kecuali agama Islam gitu ya. Karena sekarang juga dengan adanya sertifikasi halal, banyak juga agama lain seperti mungkin koreksi saya kalau saya salah, ada seperti Kristen Ortodoks yang juga lebih strict gitu ya. Mereka juga tidak minum minuman keras, juga tidak makan babi. Ada beberapa juga yang tidak. Jadi dengan adanya sertifikasi halal itu justru memudahkan nggak cuma bagi orang Islam tapi bagi agama-agama lain yang juga tidak mengkonsumsi misalkan hal tersebut gitu. Jadi memang hukum Islam ini mendapat tempat yang cukup signifikan untuk saat ini. Yang pertama, tadi ada 3 alasan yang mendasar, yaitu alasan filosofis. Ini karena ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral, cita hukum mayoritas Islam di Indonesia, sehingga memiliki peran yang penting gitu ya. Kalau kita bicara Pancasila, itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya itu udah ada tuh sikap toleransi kita, bahwa kita masing-masing meyakini bahwa Tuhan itu satu. Loh Bu, kalau ada yang agama lain yang menganggap Tuhannya itu ada misalkan ada macam-macam seperti apa ya, pandangan hidupnya adalah Tuhan satu yang ia yakini seperti itu ya. Kemudian alasan sosiologis bahwa perkembangan masyarakat Islam di Indonesia juga bersendikan ajaran Islam yang aktualitas dan berkesinambungan. Artinya sekarang justru dengan adanya instansi-instansi Islam yang lebih banyak dan diperkuat, justru kehidupan antar umat beragama juga lebih oke gitu ya. Artinya kehidupan jauh lebih baik karena masing-masing agama semua termasuk Konghucu ini dilindungi betul di negara kita. Nah Bu, tapi kalau masih banyak konflik, masih banyak ya, itu adalah keanekaragaman lah ya. Karena konflik itu pasti nggak mungkin selalu bisa dihindari, karena akan selalu ada saja oknum yang membuat konflik begitu. Kemudian secara implementasi ini juga banyak sekali undang-undang yang diciptakan untuk mengatur hukum Islam yang eksis dalam hukum Indonesia. Ini ada peradilan agama, kemudian ada peradilan tata usaha negara, peradilan lain yang juga di dalamnya ada pengkhususan bagi mereka yang beragama Islam. Seperti tadi contohnya dalam hukum perkawinan, dalam hukum ekonomi syariah gitu ya. Jadi kalau Bu ada masalah nih, saya melakukan gadai syariah, kemudian saya pada saat menggadaikan tidak menebus. Nah, kemana nih ketika terjadi konflik? Berarti ke pengadilan agama, karena pengadilan agama ini masuk juga menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah gitu ya. Jadi lebih jelas gitu. Nah, kemudian ini teman-teman juga bisa lihat ya, bahwa banyak sekali undang-undang lain nih terkait dengan hukum Islam. Ini ada undang-undang selain Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan yang mengatur khusus. Ini ada juga Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama yang sudah diamandemen. Kemudian ada Undang-Undang 7 tahun 99 tentang perbankan yang juga diamandemen. Sehingga sekarang kalau teman-teman lihat, banyak sekali pilihan bagi orang Islam yang juga misalkan tidak mau pakai bank konvensional, maunya pakai yang lebih syariah gitu ya. Atau ada ini penyelenggara ibadah haji, ada undang-undang khusus tentang penyelenggaraan ibadah haji, tentang pengelolaan zakat, tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nah, ini kalau teman-teman yang mengangkat tentang Aceh, bahwa di Aceh memang ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang 4 tahun 99 yang merupakan undang-undang positif juga tentang
dianggap sebagai daerah istimewa gitu ya. Jadi nggak cuma DKI, tidak hanya daerah istimewa Yogyakarta, tapi Aceh ini juga dianggap sebagai daerah istimewa karena memiliki ciri khas dalam melaksanakan hukum positifnya. Kemudian ada juga undang-undang politik yang mengatur ketentuan partai Islam, ada undang-undang 38 tentang pengelolaan zakat gitu ya. Kemudian ada tentang wakaf gitu ya. Teman-teman bisa baca nanti atau mungkin bisa jadi ide dalam melakukan skripsi ya, bahwa memang banyak sekali undang-undang khusus terkait dengan hukum Islam yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selain itu juga kalau kita baca mengenai penyelenggaraan ibadah haji gitu ya, udah beberapa kali dilakukan amandemen nih tahun-tahun ini, tahun-tahun haji ya. Jadi mungkin ada sanak family, kolega yang juga melaksanakan haji gitu ya. Jadi ini juga merupakan diatur langsung oleh pemerintah ya mengenai kuota haji gitu ya, seperti apa, berapa lama. Kemudian tetap ada kuota-kuota khusus, misalkan haji furoda yang juga nggak harus menunggu 10 sampai 20 tahun gitu ya. Nah, ini juga diatur. Kemudian ada juga Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariat negara. Jadi kalau kita bicara surat berharga tuh macam-macam jenisnya ya, yang saham, obligasi dan seterusnya. Ini juga sudah ada nih yang bernuansa syariah gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, kemudian 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, ini mesti hati-hati ya sekali lagi teman-teman, karena memang pornografi, porno aksi ini kadang-kadang nggak sadar aja gitu, banyak konten-konten atau teman-teman yang masih muda yang akhirnya harus berurusan dengan polisi karena konten-konten kreatif yang sekarang memang sudah lebih susah ya. Artinya kalau kita buka YouTube tuh kadang-kadang harus sangat hati-hati karena banyak sekali iklan-iklan yang berbau pornografi, bahkan yang sifatnya kartun ya. Jadi kalau sekarang untuk ini, kalau di sini sih pasti belum berkeluarga semua ya, tapi kayak yang punya anak kecil pun mesti hati-hati dalam melakukan pengawasan, karena memang saat ini konten-konten pornografi itu sifatnya nggak cuma manusia, tapi bahkan mereka udah dalam bentuk animasi atau dalam bentuk kartun gitu ya. Jadi ini agak lebih hati-hati. Kenapa ini masuk pornografi, ini masuk ke dalam salah satu ranah di dalam hukum Islam, karena memang pornografi dan porno aksi itu sangat mudah ya dalam menentukan itu porno atau tidak, tetapi memang Islam juga sangat concern terhadapnya, oleh karenanya ini masuk ke dalam sistem ini. Kemudian ada Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, itu nanti dibahas mengenai wilayah-wilayah kehakiman mana saja terkait dengan case-case yang berkaitan dengan agama. Nah, di samping tingkatannya undang-undang, kita juga nanti melihat ada yang sifatnya peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan juga dengan Islam. Oke, mungkin sampai sini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Kayak nampaknya masih ngantuk-ngantuk nih. Oh ya, silakan. Gimana tadi, agak kurang keras suaranya. Jadi di daerahnya Mas, di mana tuh? Oke, di Medan. Di Medan, jadi ada teman saya yang muslim. Oke. Dia sering sekali makan di kampus. Dan setiap kali dia makan itu dia sering mengucapkan Bismillah.
hadir kami ikut tadi kan dia jadi dipermasalahkan. Ya kalau saya itu Oke, bagus ya pertanyaannya. Bu, gimana kalau public figure tuh sekarang sering banget kena masalah? Bagus ya pertanyaannya. Gimana nih Bu kalau public figure, selebgram atau orang yang terkenal segala tindak tanduknya tuh jadi bisa dipermasalahkan. Kalau orang biasa bisa juga atau enggak. Yang pasti bahwa kita punya prinsip bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Kan gitu ya. Jadi hukum itu ya berlaku bagi siapa saja dan tidak ada pengecualian. Jadi bagi siapa saja itu berlaku seperti itu. Tetapi ketika kita merasa ada yang menista agama gitu kan, tentu kita nanti harus melihat unsurnya. Unsurnya memang unsur kesengajaan dia melakukan itu untuk menista atau ketidaktahuan atau seperti apa. Nah, rasanya kan kalau kita mau melaporkan ya bisa-bisa aja gitu kan. Tetapi ya mungkin kalau karena masih teman ya disampaikan aja bahwa you don't need to spelling bismillah if you wanna eat pig misalkan kayak gitu, karena ya makan babi bagi yang bukan muslim ya nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Sama seperti orang Bali yang juga mensucikan sapi dan malah tidak makan sapi, ya itu kan udah ajaran agama masing-masing gitu ya. Tetapi when kita sebagai teman gitu kita melihat oh kalau bisa nggak usah pakai bismillah lah gitu, karena arti bismillah itu adalah kita mensucikan nama Tuhan atau nama Tuhan kita gitu ya. Bagi yang muslim kita mensucikan atas nama Tuhan bahwa makanan ini menjadi berkah atau dalam bahasa orang bukan muslim menjadi berkat gitu ya. Jadi ya sebaiknya tidak perlu, tapi ya kita mungkin perlu sampaikan aja secara lisan gitu ya. Karena apa? Ketika kita menuntut orang itu kan kita merasa dirugikan gitu ya, bahwa ada unsur-unsur yang dirugikan. Ya kalau Mas merasa oh kamu tak laporin polisi aja karena aku nggak terima misalkan, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi karena ini temen ya disampaikan aja bahwa eating pig is really okay on your religion, but will be more okay if you not spelling bismillah. Misalkan gitu sampaikan aja gitu ya. Tapi prinsipnya hukum itu berlaku bagi siapa saja with no exception, tanpa terkecuali. Jadi hukum itu tidak ada hak imunitas gitu ya. Artinya ada nggak sih orang yang kebal hukum gitu ya. Nah nanti meskipun nanti teman-teman akan belajar bahwa ada diskresi, kemudian ada hal-hal lain yang bisa dikecualikan dalam hukum. Misalkan ada satu perilaku pidana yang dilakukan oleh orang yang mohon maaf tidak waras gitu ya. Misalkan gini, contoh paling gampang, ketika merokok itu bukan tindak pidana, itu akan menjadi tindak pidana ketika rokok itu dibuang, puntung rokoknya menyebabkan kebakaran, maka itu akan menjadi peristiwa pidana. Merokok itu bukan peristiwa pidana, tetapi kemudian terjadi kebakaran, terjadi kerugian, maka akan menjadi pidana dan perdata. Tetapi ketika itu dilakukan oleh orang yang tidak waras gitu ya, atau orang gila, tentu harus dilakukan uji klinis terhadap orang itu apakah benar-benar gila atau pura-pura gila misalkan. Tapi anggaplah orang itu gila, maka akan ada exception, akan ada pengecualian terkait hukuman gitu ya. Makanya teman-teman belajar itu di hukum perdata ada orang-orang di bawah pengampuhan, yaitu salah satunya orang-orang yang di bawah pengampuhan itu adalah orang yang dianggap tidak cakap secara hukum. Mereka adalah anak-anak di bawah umur gitu ya. Meskipun nanti kalau dilihat anak-anak di bawah umur sekarang ini ada pembaruan hukumnya, karena sekarang anak-anak di bawah umur mohon maaf nih udah lumayan nakal juga gitu ya. Karena kalau di bawah umur menurut undang-undang itu 17 tahun untuk laki-laki, 18 tahun untuk laki-laki, 21 tahun untuk perempuan. Jadi kalau mau nikah belum umur itu juga nggak boleh gitu ya, harus ada penetapan dari pengadilan. Nah misalkan tapi mereka udah melakukan tindakan misalkan seperti kayak kemarin Mario Dandi gitu ya, melakukan penganiayaan terhadap orang lain, bahkan nah itu kan jadinya
akan ada undang-undang untuk peradilan anak gitu ya, meskipun jumlah misalkan di penjaranya itu berbeda atau setengah dari orang biasa itu, tapi tetap ada pengecualian. Tetapi secara umum kita bisa bicara bahwa hukum itu berlaku pada siapa saja. Hanya kalau kepada orang yang sifatnya artis, selebgram, orang sebagai role model, memang itu lebih di blow up, dan kita semua tahu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita belajar. Oke, jadi kalau teman-teman nonton gosip gitu ya, ibu-ibunya teman-teman, I think every mothers gitu kayak suka nonton gosip gitu ya. Nah, gosip ini pasti kalian nggak suka, ngapain sih misalkan nonton gosip gitu ya. Tapi kalau kalian mau melihat dari kacamata hukum, kalian bisa loh belajar dari gosip-gosip yang terjadi di dunia selebritis untuk kemudian diadop. Apa sih pembelajarannya? Contohnya, jadi contohnya ada salah satu artis lah, mungkin bukan artis yang familiar di antara teman-teman gitu ya, karena usianya juga jauh gitu ya. Kemudian dia bercerai, tapi ada perjanjian pranikah gitu ya. Nah, Bu, perjanjian pranikah boleh nggak? Boleh. Perjanjian pranikah itu misal saya sama suami saya nikah. Sebelum saya menikah, saya punya harta sendiri, suami saya punya harta sendiri, kita pisah harta. Jadi harta yang dibawa pada saat sebelum menikah tidak bisa dianggap sebagai harta gonogini, karena harta gonogini adalah harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau pernikahan. Tetapi kita melakukan perjanjian pranikah itu boleh, oke. Tapi ketika saya misalkan sama suami saya, oh nanti kita bikin perjanjian pranikah, barang siapa yang selingkuh kemudian nanti misalkan cerai, maka anak-anak nggak boleh ikut yang selingkuh. Boleh nggak? Nggak boleh, karena anak itu adalah subjek hukum, bukan objek hukum. Contohnya gitu. Kemudian perjanjian pranikah dibuat nih, kalau istri dan suami sama-sama bekerja masih fair gitu loh, dibuat perjanjian pranikah atau pisah harta sepanjang suami menafkahi istri. Tetapi ketika istri bekerja itu menjadi miliknya dan suami sebatas memberikan nafkah terhadap istri, boleh aja. Tetapi kalau istrinya nggak bekerja kemudian ada perjanjian pranikah, it's not fair. Boleh nggak Bu di hukum, di perspektif hukum ya boleh aja, tapi nggak wajar. Dan kita harus tahu bahwa hukum itu kita nggak cuma belajar mengenai hukum positif, tapi sesuatu yang juga sifatnya norma atau kebiasaan. Gitu ya Mas ya. Jadi kembali lagi bahwa hukum itu berlaku bagi siapa aja, tetapi ya hukum itu menjadi salah satu langkah terakhir gitu loh. Jadi saya pun orang hukum, saya selalu bilang I have to say sorry bahwa hukum di Indonesia sampai saat ini ya masih bisa dibilang masih banyak oknum dan masih lumayan bobrok gitu ya. Jadi saya nggak mensarankan orang berantem lapor polisi gitu, enggak. Saya selalu bilang bahwa culture kita adalah musyawarah untuk mufakat, sehingga sangat disayangkan kalau kecuali hal-hal yang sifatnya tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, ya kita harus lapor polisi. Tetapi musyawarah mufakat itu selalu digunakan oleh teman-teman untuk menyelesaikan masalah sebelum lapor ke polisi, karena ya prosesnya walaupun teman-teman belajar nih kalau kita beracara di pengadilan itu sifatnya cepat, mudah, efektif, efisien, dan murah, tapi kan pada kenyataannya enggak gitu ya. Jadi ya boleh aja kalau merasa dirugikan tapi udah nggak bisa bicara dengan baik dan merasa lapor polisi adalah hal yang terbaik juga, it's okay, karena nanti di dalamnya juga ketika melakukan LP itu akan di BAP atau ada dimintai berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Nanti juga ujungnya sebelum orang itu bersidang juga mesti mediasi kan gitu ya. Kadang-kadang orang nih mau cerai nih,
udah bicara baik-baik nggak bisa, akhirnya salah satu menggugat nih. Nah, sebelum sampai ke persidangan juga akan ada mediasi, tapi yang difasilitasi oleh pengadilan. Nah, banyak juga yang akhirnya balik lagi dan rujuk lagi gitu ya. Jadi seperti itu ya Mas ya. Jadi ya bisa ya dibicarakan dulu. Kayaknya you don't need to say bismillah deh if you eating pig gitu. Tapi kalau nyebelin banget gitu ya terserah aja, misal mau di LP gitu ya. Oke, mungkin ada lagi sebelum lanjut? Ada lagi? Oh ya, oke. Pertama-tama bismillah dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya, jadi bismillah tuh betul ya. Jadi bismillah itu bismillahirrahmanirrahim gitu ya sebenarnya. Jadi bismillah itu maknanya adalah kita meninggikan atau menyebut Tuhan, dalam hal ini Allah ya kalau untuk orang Islam, untuk memberikan berkah gitu ya, atau berkat terhadap makanan. Kan sama ya kalau orang bukan muslim tuh berdoa terima kasih Tuhan untuk berkat makanan yang kau berikan gitu ya. Jadi seperti itu sih. Meskipun jadinya memang banyak yang kayak misalkan gini, kayak assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum tuh milik orang Islam, apa dia jadi hal kebiasaan sih Bu gitu kan? Pasti ada pertanyaan gitu ya. Kan kalau kita bicara assalamualaikum gitu ya, semoga Tuhan memberikan berkah kepadamu, begitu juga kepadaku kan gitu ya. Nah, assalamualaikum itu kalau orang muslim di assalamualaikum itu wajib hukumnya untuk menjawab gitu ya. Tetapi kalau yang mengucapkan itu bukan muslim, assalamualaikumnya boleh dibaca, boleh dijawab atau dengan full ataupun tidak dengan full, atau bahkan tidak menjawab. Pastinya kan kayak gitu ya. Jadi ya bismillah tuh kenapa kemudian ini ramai sekarang dianggap menista agama, karena ya Anda nggak apa-apa mau makan babi, Anda muslim pun makan babi nggak apa-apa. Karena kenapa nggak apa-apa? Kalau kita bicara agama itu nggak boleh, tetapi kemudian personal memakan babi dia muslim, ya itu kan udah masing-masing pribadi, karena agama milik masing-masing. Tetapi yang kemudian jadi masalah dan ada sebagian orang Islam yang nggak suka, karena kenapa kamu mesti membaca bismillah sedangkan kamu muslim, dan sedangkan kamu tahu bahwa bismillah itu maknanya itu untuk apa? Makna gampangnya itu untuk mendoakan bahwa segala sesuatu itu diberkahi atau diberkati oleh Tuhan gitu. Jadi kita kalau mau minum kita baca bismillah supaya minuman itu jadi berkah buat kita. Kita mau makan kita baca bismillah. Semuanya yang kita lakukan, kecuali mau pup ya, kecuali di dalam toilet tuh kita nggak baca bismillah gitu. Kenapa Bu? Karena di situ kita meyakini itu tempat kita membuang hajat ya, atau membuang kotoran, jadi tidak disucikan di situ gitu Mas. Jadi intinya bismillah itu nggak boleh disimpan oleh orang yang Oh boleh, tetapi bukan tidak boleh, tetapi itu seperti kayak ritual agama gitu loh Mas. Kayak misalkan saya bicara puji Tuhan, emang nggak apa-apa Bu Ibu bicara puji Tuhan? Ya nggak apa-apa, orang bukan muslim juga nggak mungkin melarang saya kan, tapi tidak lazim gitu loh Mas. Tapi tidak lazim gitu. Masa saya bicara puji Tuhan saya sehat misalkan kayak gitu ya, atau misalkan orang bukan muslim bilang alhamdulillah aku sehat, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, tapi itu tidak lazim. Tetapi menjadi masalah ketika bismillah itu dibaca pada saat yang jelas-jelas orang muslim itu tidak boleh lakukan, yaitu orang muslim itu kan tidak boleh makan babi, tidak boleh minum homer atau alkohol gitu. Jadi kayak saya mau minum wine gitu, saya minum wine boleh nggak? Kalau secara agama nggak boleh karena saya orang muslim. Tetapi ketika saya mau minum wine sebagai seorang pribadi melepaskan agama saya boleh. Tapi ketika saya minum, saya bilang bismillah, kemudian itu dipublish di publik, dan orang yang muslim ortodoks atau muslim taat merasa nggak bagus tuh, karena itu bisa mencontohkan atau memberikan jadi role model bagi orang, dan sambil cekikian gitu loh, sambil kayak ketawa-ketawa gitu kan. Jadi itu dianggap menista agama. Tapi apakah nanti itu benar-benar menista agama atau tidak, ya kita harus buktikan di pengadilan.
ketentuan unsurnya seperti apa gitu Mas. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ah ya, oke. Saya mau tanya apakah perjanjian Pratika itu ada di dalam hukum Islam? Dan yang saya ketahui ini kita mencakup hak itu. Bagaimana? Oke, kalau kita bicara hukum Islam maka menarik ya, karena kita hari ini bicara hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Nah, kalau kita bicara di sini, kita bicara hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, boleh nggak Bu perjanjian pranikah? Boleh, karena perjanjian pranikah itu nantinya juga akan diaktakan dan akan dilegasi, gitu ya. Jadi kalau saya sama suami saya sebelum menikah kita punya perjanjian pranikah, kemudian perjanjian pranikah itu juga kita catatkan di KUA sebagai salah satu alas perjanjian selain nantinya buku nikah. Itu bisa karena kita bicara hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Jadi itu diperbolehkan orang Islam yang melakukan perjanjian pranikah kemudian dicatatkan di KUA itu boleh, sepanjang isi dari perjanjiannya itu tidak bertentangan, tidak melanggar hukum, itu boleh. Tetapi kalau kita bicara perjanjian pranikah dari kacamata Islam, oke, karena hukum Islam dan Islam itu beda. Kalau kita bicara Islam, kita bicara ajarannya. Tetapi kalau kita bicara hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, maka kita akan bicara hukum Islam yang merupakan tata hukum positif yang memang diperbolehkan di negara kita. Contoh, Bu, menikah atau poligami itu boleh nggak Bu secara Islam? Boleh. Nikahilah perempuan 1, 2, 3 atau 4 asal kamu berbuat adil. Berdasarkan Islamnya hanya seperti itu. Tetapi kemudian implementasinya di hukum negara kita, orang kalau mau menikah lebih dari 1 maka harus minta izin kepada istri pertamanya. Nah, yang terjadi kan sekarang tuh banyak sekali orang yang menikah kedua itu tidak minta izin kepada istri pertamanya, tapi tiba-tiba ada surat nikah yang juga dilegasi oleh negara dari KUA. Kemudian ketika istrinya menggugat istri pertamanya, saya nggak dimintai kok, saya nggak dimintai persetujuan untuk menikah. Maka kalau kita bicara, maka istri pertama ini boleh menuntut, karena memang hukum positif di Indonesia seperti itu. Sedangkan ajaran Islam tidak mengharuskan adanya izin dari istri pertama. Tetapi hukum positif kita menyampaikan pernikahan kedua tidak menjadi sah kalau syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi. Salah satu syarat utamanya adalah mendapatkan surat izin dari istri pertama untuk menikahi istri kedua, gitu ya Mas. Jadi kalau kita bicara secara ajaran Islam, debatable, karena banyak yang mengatakan nggak sesuai dengan ajaran Islam. Karena kalau di dalam Islam menikah itu menyampurkan agama, menikah itu kewajiban menafkahi itu adalah tugas suami dan tugas istri itu menerima nafkah. Kalaupun istri itu bekerja itu juga harus dengan izin suami, kan gitu ya. Nah, tetapi dalam hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia bisa dikatakan boleh, gitu ya Mas. Jadi perspektifnya ini agak berbeda. Kita harus bisa jeli mana yang pure ajaran Islam yang bisa diterapkan dan mana hukum Islam yang diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, gitu ya. Oke, Mbak, ada lagi? Saya pernah dengar kalau di sana asal ada yang jual misalnya apa itu daging babi atau daging anjing di kantor, yang bisa katanya gak boleh cium pakai dosa gitu. Nah, jadi saya pernah tuh dimasak sama ini gitu. Apa kalau kita harus pergi dari situ, udah tahan aja gitu. Gimana?
Oke, kalau ini pertanyaannya agama Islam ya, ini bukan hukum Islam ya. Jadi ada dalam hadis tuh ada yang contohnya ya, jangan mendekati zina. Sekarang kan kayak gitu ya, jangan mendekati zina apalagi berzina. Jangan minum khamr atau jangan minum alkohol atau sekedar menciumnya pun tidak boleh gitu ya. Jangan makan babi atau sekedar menciumnya pun tidak boleh gitu ya. Nah, kalau prinsip saya wallahu alam bisawab ya, saya selalu mengatakan wallahu alam bisawab karena apa yang saya sampaikan mungkin juga salah gitu ya, hanya Allah yang maha tahu. Tetapi kalau saya bukan tipikal orang yang sangat ortodoks gitu ya, artinya kecuali terhadap zina tadi gitu ya. Kenapa dikatakan jangan mendekati zina? Karena kalau zina tuh kan sangat extremely gitu ya. Kayak contohnya gini, ya saya harus mengakui juga, saya dulu ya pacaran gitu kan, karena ya pemahaman agamanya juga masih kurang barangkali gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Islam tuh mengajarkan nggak perlulah kita tuh pacaran, misal contoh ya, karena ternyata pas kita menikah, walaupun kita sudah pacaran, ternyata pas saat menikah juga kita nggak benar-benar kok mengenal pasangan kita, dan itu supaya menjauhkan kita dari hal-hal yang misalkan melakukan hubungan di luar nikah, punya anak di luar nikah, dan seterusnya. Nah, tetapi terhadap hal-hal yang sifatnya kayak babi gitu ya, kita lewat pasar kan kita ya nggak mungkin menghindari gitu ya, atau artinya ya kita kalaupun nahan nafas kan ya sebentar aja gitu, tapi terus kita nggak usah kepikiran, nanti aku jadi dosa nih gitu ya. Kalau menurut saya sih agama very simple ya, agama tuh very simple kalau menurut saya. Kemudian kayak tadi, aduh temenku lagi masak babi ini, terus aku gimana ya, kalau bisa menyingkir aja, tapi nggak juga kita terus kemudian menyakiti hati teman kita yang memang agamanya nggak ada masalah makan babi kayak gitu kan. Kayak misalkan pun saya punya teman saya orang Bali yang sorry Tin, aku nggak makan sapi karena di tempatku sapi itu adalah binatang yang suci gitu ya, mungkin bagi mereka, dan dia tidak makan sapi, aku makannya babi, ya kita makan gitu, dia makan babi, saya makan sapi, ya it's okay kalau saya ya. Jadi saya tuh nggak terlalu extremely ini dosa, ini neraka, emang siapa saya gitu ya. Jadi kalau saya tuh orangnya very slow, kayak lebih inilah, yang penting kan udah jelas ya, untukku agamaku dan untukmu agamamu, saya nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu saya, it's okay gitu. Jadi kalau saya simple ya, saya nggak yang kayak aduh nanti saya dosa nih, terus misalkan udah makan nih satu ketika ya, kita nggak bisa menghindari lah kalau kita pergi ke tempat lain, kadang kita udah lapar, kayak gampangnya ke Thailand lah atau kemana, tiba-tiba kita lupa nih cek halal atau enggak, tiba-tiba kita makan, ternyata after makan atau kita makan sushi kita baru tahu bahwa hal-hal yang haram tuh kan nggak cuma babi, ada kecap mirin gitu ya. Kalau teman-teman makan sushi apa, you have to make sure that itu susinya halal misalkan. Terus kita tapi baru tahu tuh di belakang bahwa itu nggak halal. Ya udah, kalau saya sih gitu aja. Oh ya udah, gue nggak tahu tadi, tapi berarti saya kurang teliti. Next time saya sebelum makan, I have to make sure yang saya makan halal. Tapi masalah nanti saya dosa, nanti saya ini ya udahlah ya gitu kan. Artinya kecuali saya sengaja pura-pura nggak, udah gue tahu tapi lapar nih, nggak apa-apa misalkan kan gitu ya. Kalau saya tuh orangnya kayak gitu ya. Jadi kalau saya tuh dalam beragama sangat simplify, memaknainya juga sangat simple gitu ya. Ketika terjadi hal kayak gitu, menurut saya nggak ada masalah. Sama juga seperti kayak orang nganggep kayak misalkan muslim kok nggak pakai hijab gitu. Saya nggak pernah mengatakan kayak gitu, karena betul di dalam Islam itu wajib menggunakan kerudung, panjangkanlah kerudung dan tutuplah dadanya gitu kan. Artinya berarti yang saya lakukan, kerudung saya juga belum sempurna dong, karena belum menutup dada. Kaki saya juga masih kelihatan, saya juga masih pakai celana yang lumayan ketat misalkan. Tapi
saya selalu memaknainya setiap orang berproses dan saya menghormati gitu loh. Jadi saya tuh simple orang. Kalau saya ya, jadi saya nggak merasa oh kamu nggak boleh tuh kayak gini, kamu nggak boleh, kecuali dia belum dewasa. Misalkan itu anak saya, oh Kinan kamu nggak boleh ya pakai baju seksi-seksi misalkan gitu. Kecuali dia anak saya dan maksudnya dia masih perlu dikasih tahu. Tapi kalau untuk orang dewasa atau bahkan saudara-saudara saya mungkin yang muslim gitu ya, saya nggak pernah ini, karena beragama tuh very privacy, urusan kita sama Tuhan, dan seseksi itu gitu loh. Seseksi itu tuh dalam arti kita nggak bisa menilai gitu. Jadi kalau saya sih simple. Kalau saya lagi di pasar tiba-tiba ada babi, ya kalau mau tahan nafas ya udah tahan nafas. Itu kan nggak mungkin tahan nafas. Misalnya kita lagi di Medan ya, kan memang banyak di mana-mana gitu kan. Ya masa kita mau tahan nafas 2 jam ya meninggal gitu kan. Jadi ya simple aja gitu ya. Kalau saya ya, tapi itu wallahu alam bisawab, kembali lagi itu kembali. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Jika ada perbedaan antara agama dan budaya, ada itu biasanya menggunakan, soalnya kan di kan nggak boleh tidak sama-sama suku. Oke. Misalkan sebenarnya saya bertemu sama cucu saya, tapi kami nggak boleh tidak, kalau dengan sama tidak boleh kita tidak sama suku kan boleh. Jadi itu prinsip saya ini gimana? Tapi nggak lagi ngalami ya. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Gimana Bu ketika terjadi pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat, mana yang harus lebih didahulukan? Nah gini ya. Ya kalau untuk orang Islam tentu jauh akan lebih baik menggunakan hukum Islam dan mengesampingkan hukum adat yang sebaiknya. Tetapi saya kembali lagi, hukum Islam itu juga mengajarkan bahwa pada saat menikah, itu kemarin kita udah belajar ya di hukum Islam, baik sekali apabila kita mendapatkan restu dari orang tua, kan gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi diskusi, gini loh Bu, misalkan gini loh Bu, gini loh Pak, memang kalau di adat kita nggak boleh, tetapi misalkan orang ini akhlaknya baik, kemudian secara agama juga saya diperbolehkan menikah, ya nanti dikembalikan tuh juga kepada orang tua, meskipun keputusan terakhir itu tetap kepada yang akan menjalani. Tapi alangkah lebih baiknya, saya nggak bisa bilang yang jauh lebih baik pakai hukum Islam saklek gitu ya, tapi mengesampingkan hukum adat ya, memang sebaiknya seperti itu, tetap hukum Islam jadi hukum nomor 1 bagi orang Islam. Tetapi alangkah jauh lebih baiknya ketika semua unsur terpenuhi, artinya hukum Islamnya juga tetap didahulukan, tetapi orang tua pun ridho dan rela gitu loh. Nah tapi kalau orang tua nggak ridho dan rela, ya paksa aja. Ya enggak ya artinya tetap diskusi baiknya seperti apa. Kalau nanti teman-teman ngalami hal kayak gitu, tetap yang baik ketika perkawinan itu adalah, saya sih selalu beranggapan, meskipun teman-teman juga harus tahu ya, bahwa kita selalu beranggapan gini, bukan selalu beranggapan ya, memang di Islam itu ada bahwa surga itu di telapak kaki ibu gitu ya. Tetapi bukan berarti ibu tuh juga nggak durhaka kepada anaknya. Seorang ibu tuh juga bisa loh durhaka kepada anaknya. Misalkan dia semena-mena terhadap anaknya, mengatur seluruhnya terhadap anaknya gitu ya. Jadi hati-hati juga jadi ibu gitu ya. Artinya tetapi tetap kita harus menghormati ibu gitu ya. Bahkan kalau di Islam tuh ibu baru ayah gitu kan ya. Nah, tetapi artinya segala hal di dalam kehidupan itu tetap harus dibicarakan dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga nanti jadi orang tua, jadi ibu buat teman-teman yang cewek ini durhaka terhadap anak, nggak memberikan hak anak gitu ya. Nah sama seperti memberikan hak anak itu, salah satunya menikah itu sukarela. Jadi sebaiknya itu menikah itu
merupakan pilihan pribadi anak. Tetapi misalkan memang tidak suka, kita tidak ngerasa serg dan kita menganggap kurang pas, ya kita istikharah kepada Allah, minta petunjuk dan juga menyampaikannya kepada anak dengan baik-baik. Dan kita pun sebagai anak harus berusaha pakai logika. Ini yang manggut-manggut nih cewek-cewek ini. Biasanya soalnya kalau cewek-cewek ini kalau udah suka sama cowok nih udah susah dikasih masukan gitu ya. Jadi teman-teman yang cewek-cewek pun saya selalu nyampaikan harus pakai logika ya. Dalam nanti menentukan jodoh gitu ya, harus pakai logika. Dan terutama jangan sampai menikah yang tidak boleh dihalalkan dalam agama. Salah satunya adalah menikah saudara. Oke, karena menikah saudara, nanti kan kalau di dalam Islam tuh ada ya, siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Terutama kalau masih ada hubungan darah. Kenapa? Karena secara kesehatan pun banyak anak-anak yang kemudian cacat fisiknya, kena Down syndrome, kemudian lain sebagainya itu karena menikah satu darah. Jadi kalau udah satu darah, udah saudara, udah deh, kalian main deh yang lebih jauh gitu loh. Kalau kalian lagi patah hati sama saudara kalian yang kalian pacaran dengannya, pergi deh keluar kota cari cewek lain, karena obat jatuh cinta tuh ya jatuh cinta lagi gitu loh. Jadi jangan deh gitu. Jadi nggak usah frustasi deh sama cowok. Ada lagunya tuh dunia belum berakhir gitu kan. Iya dong, hidup tuh simple banget. Kalau belum menikah itu kalian it's okay gitu untuk knowing a lot of people more itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah menikah udah stuck ya, karena kalau udah menikah ya udah, berarti kalian udah menentukan hidup kalian akan bersamanya, bukan hanya sampai kakek nenek, bukan sampai sehidup semati. Tetapi kan kalau orang Islam meyakini sampai bertemu lagi di surga, kan gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kembali lagi, tetap ya sebenarnya bagusnya tetap sesuai hukum agama, tetapi tetap disampaikan dengan cara yang baik. Nanti penyelesaiannya gimana ya nanti dilihat hasil diskusinya gitu. Tapi yang paling haram tuh nggak boleh ya menikah dengan saudara gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Nggak ada kata Patrick. Oke, ada lagi atau tidak? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, saya cukupkan. Tadi saya sampaikan nanti saya akan kirim list nama-nama yang hasil UTS-nya harus